Ini tentara. Hah? Kita bukan DPR nih, mobil sana. Ini dia punya istri. Yang ini dia tentara, dia punya senjata kita merampas satu pucuk. Sebuah momen mencekam terekam ketika seorang anggota KKB muda nekat menghadang mobil di Papua. Aksinya langsung menyulut ketegangan, karena di lokasi itu, aparat TNI Polri sedang berada dalam kondisi siaga penuh. Dari jalan yang awalnya tampak biasa, suasana mendadak berubah panas ketika pergerakan kelompok bersenjata mulai terlihat dan aparat harus bergerak cepat untuk menguasai keadaan. Insiden ini memperlihatkan betapa konflik di Papua bisa pecah hanya dalam hitungan detik. Namun, ini baru awalnya, karena beberapa saat lagi, aksi saling serang antara KKB dan TNI Polri akan berubah menjadi jauh lebih menegangkan. Papua kini berada dalam pengawalan dua payung operasi besar, Korps Habema dan Operasi Damai Kartens. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi bergerak dalam arah yang saling terhubung. Korps Habema berada di garis operasi gabungan TNI untuk menangani wilayah konflik, sedangkan Damai Kartens lebih fokus pada penegakan hukum terhadap KKB atau TPNPB-OPM. Tekanan aparat di Papua belakangan ini bergerak semakin dalam dan semakin sistematis. Salah satu operasi yang paling menyita perhatian terjadi di Maibrat, Papua Barat Daya. Dalam keterangan resmi Korps Marinir TNI AL, disebut berhasil melumpuhkan 10 anggota OPM dan mengambil alih 56 markas kelompok bersenjata di Kampung Imsun serta Kampung Kisor. Wilayah ini selama ini dikenal sensitif karena berada di jalur perbatasan yang rawan menjadi ruang gerak kelompok bersenjata. Di waktu yang hampir bersamaan, operasi lain bergerak menuju Pegunungan Bintang. Panglima Kogab Wilhan 3 Letnan Jenderal TNI Laki Avianto, Jenderal berlatar Kopassus, disebut ikut turun langsung menembus hutan Papua bersama pasukan gabungan. Dari informasi warga desa Ngutok, aparat kemudian menemukan 2 ladang ganja siap panen yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Satgas TNI mengklaim ada puluhan batang ganja setinggi sekitar 1,5 meter. Temuan ini lalu dikaitkan dengan kelompok bersenjata, terutama setelah juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, sebelumnya pernah menyatakan bahwa anggota mereka diperbolehkan membudidayakan ganja di Papua. Setelah insiden penembakan terhadap 2 kapal beberapa hari sebelumnya, pengamanan jalur logistik mulai diperketat. Operasi Damai Kartens bersama unsur TNI kemudian mengawal 6 kapal pembawa kebutuhan pokok yang berusaha masuk melalui jalur sungai menuju Yahukimo. Pengawalan ini dilakukan karena sejumlah kapal sebelumnya memilih tertahan di distrik Sotor. Para awak kapal khawatir mereka menjadi sasaran penembakan berikutnya. Untuk menutup celah keamanan di jalur tersebut, Pangdam 24 Mandala Trikora juga menyampaikan rencana pembangunan pos TNI baru di Kolf Braza, Kabupaten Asmat. Pertanyaannya, apakah pos baru ini cukup untuk memutus ancaman di jalur logistik Papua? Namun, ketegangan belum juga berhenti. Di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, kontak tembak kembali pecah. Brimob dan Polres Dogiai melakukan penyisiran setelah menerima laporan penembakan terhadap kendaraan sipil dan perusakan mobil di jalur Transnabire sampai Enarotali. Saat operasi berlangsung di Kampung Idadagi, aparat mengklaim mendapat serangan dari kelompok bersenjata. Polisi kemudian membalas tembakan dan menyatakan 1 anggota KKB bernama Nopison Tebay tewas dalam kontak senjata tersebut. Dari lokasi, aparat menyita senjata api rakitan, namun narasi itu langsung menuai bantahan. Beberapa jam setelah kejadian, pihak SMAN 2 Dogiai menyatakan Nopison Tebay bukan anggota KKB, melainkan siswa aktif kelas 11I PS2. Pihak sekolah bahkan menyebut Nopison sedang berada di lokasi kegiatan olahraga masyarakat ketika aparat datang dan penembakan terjadi. Di tengah perdebatan soal insiden Dogiai yang belum mereda, aparat Korps Habema tetap melanjutkan patroli di Jaya Wijaya. Dalam penyisiran di Kampung Wame, personel menemukan 1 bangunan bersama Honai yang diduga baru saja ditinggalkan kelompok bersenjata. Indikasinya terlihat dari bara api di dalam Honai yang disebut masih menyala ketika pasukan tiba. Di bangunan utama, aparat kemudian menemukan sebuah tas berisi sejumlah barang. Di dalamnya terdapat airsoft gun buatan Cina,
1 senapan angin, amunisi 5,56 mm, peluru pistol 9 mm, hingga peluru revolver. Namun, di balik operasi senyap, kontak tembak dan perebutan titik-titik persembunyian, beban paling berat tetap jatuh kepada warga sipil. Karena itu, harapan masyarakat Papua sebenarnya tetap sama. Kekerasan berhenti, senjata diletakkan, dan perdamaian tidak lagi sekadar menjadi janji. Memasuki awal Mei 2026, situasi Papua kembali memanas setelah serangkaian aksi kelompok bersenjata terjadi di sejumlah titik. Salah satu peristiwa yang langsung menyita perhatian terjadi di jalur sungai antara Asmat dan Yahukimo. 2 kapal pembawa logistik masyarakat dilaporkan ditembaki saat melintas di kawasan terpencil yang jauh dari jangkauan pos keamanan. Maka ketika kapal logistik diserang, dampaknya bukan hanya soal keamanan, tetapi langsung menyentuh kehidupan warga. Tidak lama setelah kejadian, pihak TPNPB OPM mengeluarkan klaim melalui siaran pers yang disampaikan juru bicara mereka, Sebi Sambom. Dalam pernyataan itu, Komandan Operasi TPNPB Kodap 16 Yahukimo, Mayor Kopitwa Heluka, menyebut serangan tersebut dilakukan oleh pasukan batalion kanibal bersama kelompok bersenjata lain di bawah sejumlah komandan lapangan. Versi mereka, kapal yang menjadi sasaran bukanlah kapal logistik masyarakat murni. TPNPB OPM mengklaim kapal itu membawa aparat intelijen Indonesia yang menyamar di jalur distribusi warga. Beberapa hari setelah penembakan kapal logistik tersebut, Pangdam 4 Mandala Trikora, Maijen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia, akhirnya memberikan keterangan dari Merauke. Ia menyebut insiden itu sangat disayangkan karena kapal yang menjadi sasaran sebenarnya sedang membawa kebutuhan masyarakat, terutama beras dari Merauke menuju Yahukimo. Menurut Pangdam, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari titik inilah ironi besar konflik Papua kembali terlihat. Jalur yang seharusnya menjadi nadi kehidupan masyarakat justru ikut terseret ke dalam ruang operasi dan saling curiga antara aparat dengan kelompok bersenjata. Beberapa hari kemudian, titik panas berikutnya muncul di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kali ini, insiden terjadi di area Bandara Enarotali pada siang hari, saat aktivitas penerbangan masih berjalan normal. 2 personel Kopasgat TNI AU yang bertugas menjaga keamanan landasan pacu sedang melakukan patroli rutin. Namun tiba-tiba, sekelompok orang mendekat dan melakukan pengeroyokan. Dalam situasi yang berlangsung cepat dan kacau itu, satu pucuk senjata laras panjang milik anggota Kopasgat dilaporkan berhasil dirampas. Kabar perampasan senjata ini kemudian ramai beredar di media lokal Papua Tengah dengan narasi bahwa OPM berhasil membawa kabur senjata aparat dari kawasan bandara. Insiden tersebut langsung memunculkan kekhawatiran besar. Sebab di Papua, bandara bukan sekadar fasilitas transportasi biasa. Jika keamanan bandara terganggu, maka aktivitas masyarakat di sekitarnya juga bisa ikut terhenti. Belum reda ketegangan di area bandara, Papua kembali diguncang serangan brutal di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Kelompok bersenjata pimpinan Gus Piwaker dilaporkan menyerang kawasan Camp Winnie, Kalikuluk M, P69. Saat area tersebut masih dipenuhi aktivitas warga sipil bersama keluarga mereka. Menurut Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah, aparat awalnya melihat gerakan mencurigakan dari arah seberang sungai. Tak lama kemudian, terdengar 2 kali letusan senjata yang disusul rentetan tembakan ke arah permukiman warga dan posisi Satgas TNI di sekitar lokasi. Situasi pun berubah kacau hanya dalam hitungan detik. Di tengah kepanikan itu, 2 warga sipil dilaporkan menjadi korban tembakan. 1 orang meninggal dunia dan disebut masih berusia sekitar 12 hingga 15 tahun. Sementara 1 korban lainnya mengalami luka di bagian kaki dan harus segera mendapatkan perawatan medis.